sahabat sehat RSA UGM, jumpa lagi dengan saya Lisa di TikTok Trending Informasi Terkini. Dan hari ini saya sudah ditemani dengan dokter spesialis jantung pembuluh darah dari RSA UGM, ada Dr. Raihan Roski, PhD. Halo dokter. Halo, sahabat Ketinggalan sehat. gelarnya SPJP, mungkin bisa disapa dulu dokter. Halo, sahabat sehat RSA. Ya, sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Oh, iya. Nah, dokter, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol berangkat dari hal-hal yang viral nih, dok. Jadi, kalau dari briefingannya, itu ada berita yang trending. Kalau di sini dituliskan bahwa di Mekah telah dilaksanakan 6 operasi jantung, 68 kateterisasi jantung. Karena mungkin ini musim haji ya, dok. Betul. Jadi, yang dicatatkan di Mekah karena banyaknya para peserta haji, kemudian ternyata ada masalah kesehatan. Betul. Kalau misalnya sampai ada angka 6 operasi jantung, 68 kateterisasi itu termasuk angka yang besar atau gimana, dok? Ya sebenarnya karena para yang yang haji itu kan yang berangkat ke Mekah itu rata-rata usianya sudah lanjut ya. Jadi memang kalau pada usia lanjut itu untuk proses namanya pembentukan plak atau kita sebut dengan aterosklerosis ya, itu memang sudah berlangsung lama. Dan memang kalau misalnya beberapa pasien itu memang punya latar belakang faktor risiko seperti dia punya hipertensi, dia punya diabetes, kemudian dia memang punya kadar lemak yang tinggi misalnya, atau pun mungkin dengan perilaku yang merokok ya, itu otomatis maka risiko-risiko untuk terjadinya serangan jantung ya, terutama ketika menjalani haji ya. Namanya haji itu kan ibadah fisik. Ibadah fisik itu kan artinya tidak hanya secara meluangkan waktunya untuk beribadah, tapi juga harus berjalan jauh ya kan, dimana itu beberapa kondisi pasien yang memang mungkin pada saat awal untuk naik haji dari pemeriksaan kesehatan mungkin tidak ditemukan adanya kelainan. Kalau kita berangkat itu harus ada pemeriksaan kesehatan? Ada, memang ada, seperti pemeriksaan tekanan darah, rekam jantung, pemeriksaan kolesterol juga, kadang ada darah juga diperiksa ya. Namun kan beberapa kasus itu memang saat dia pemeriksaan memang belum ditemukan adanya kelainan tersebut. Nah, ketika dia menjalani haji, karena aktivitas fisik betul, ya, aktivitas fisiknya sangat berat dibandingkan dengan kegiatannya sehari-hari waktu di Indonesia. Nah, karena kegiatan fisiknya ini berat, sehingga itu membebani kondisi jantungnya, sehingga bisa saja pasien atau orang-orang yang peserta haji itu yang tadinya tidak ada keluhan menjadi ada keluhan. Mungkin ini ya dok, sudah terkontrol pakai obat? Bisa jadi memang. Yang sudah punya faktor resiko, sudah terkontrol obat, tapi ketika di sana kan aktivitas fisiknya kita nggak bisa kontrol juga. Betul, ya dok? Ya. Jadi memang banyak beberapa faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan para peserta haji. Bisa jadi juga karena bisa jadi yang waktu dia kontrol rutin, tapi waktu di berangkat misalnya obatnya mungkin bisa saja ketinggalan, obatnya tidak diminum, bisa jadi ya. Atau mungkin karena kondisi lain, misalnya kelelahan yang sangat lelah karena aktivitasnya yang sangat berat. Itu tadi yang mempengaruhi, dan bisa juga karena faktor cuaca juga mempengaruhi, sehingga itu tadi yang menyebabkan beberapa kasus terjadilah serangan pada peserta haji gitu. Nah, kalau di berita itu dituliskan bahwa terjadi dilakukan operasi jantung terbuka sama kateterisasi. Nah, itu berarti dua hal yang berbeda atau gimana? Betul, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya pada peserta haji yang mengalami serangan jantung, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter-dokter yang di sana ya, dokter-dokter yang ada di Arab Saudi. Itu kalau memang ternyata itu kegawatannya membutuhkan tindakan khusus ya, tadi ada 2 tindakan, yaitu pemasangan kateterisasi jantung sampai dilakukan operasi bypass ya, operasi yang open heart atau buka dada ya. Nah,
Itu operasi jantung terbuka itu yang iya, bypass itu ya? bypass Berarti? betul. Jadi dilakukan tindakan operasi bypass yang itu memang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa gitu. Jadi dua tindakan ini memang berbeda tergantung dari kondisi pasien. Jadi memang itu nanti ditentukan oleh saat diperiksa oleh dokter yang di sana gitu. Kalau yang mungkin sudah banyak orang awam yang tahu kalau misalnya serangan jantung kan nyeri dada sebelah kiri sampai tembus ke belakang Iya. sampai di lengan kiri ya dok? Iya. Nah itu berarti termasuk kegawatan yang sampai bisa dioperasi bedah jantung terbuka itu atau Ya, yang seperti apa penanganannya? jadi untuk operasi bedah jantung ya, bedah dada itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor ya. Jadi misalnya pasien-pasien yang memang pengobatan rutin ternyata sudah pengobatan secara maksimal, ternyata nyeri dadanya tidak membaik ya. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan yang namanya kateterisasi jantung. Nah, saat dilakukan pemeriksaan kateter jantung itu akan dinilai pembuluh darahnya, yang pembuluh darah dalam hal ini adalah pembuluh darah jantung koroner. Karena yang memberi makan jantung itu adalah pembuluh darah koroner. Nah, ketika melihat struktur pembuluh darah koroner pada pasien tertentu, itu kalau dia ternyata strukturnya itu ternyata plaknya ya, ada plaknya ya. Plak itu ternyata memang ada panjang, sangat panjang misalnya. Kemudian untuk dilakukan pemasangan ring misalnya itu beresiko, dan bahkan mungkin kalau pasang ring jumlahnya bisa lebih dari 3 ya, artinya itu kalau pemasangan ringnya bisa jadi gagal dalam ke depannya. Nah, sehingga operasi bypass menjadi salah satu penentu salah satu jalan keluar alternatif yang memang itu diindikasikan untuk pasien-pasien yang memang plaknya sangat banyak ya, kemudian resiko untuk terjadinya serangan berulang itu tinggi. Oh, berarti bisa dikatakan kalau kateterisasi itu proses pemeriksaannya. Betul. Terus kalau pembedahan itu sudah tindakan Ya. Tindakan penyelamatan nyawa ya dok? Jadi lanjutannya. Jadi kalau kateterisasi itu kan proses ya. Itu adalah proses untuk melihat. Tapi tanpa bedah? Tanpa bedah. Oh, oke. Sebenarnya itu tindakan invasif namanya, tindakan yang memasukkan sesuatu ke dalam pembuluh darah ya. Tapi dia tidak berupa membuka lebar ya. Jadi kalaupun dibuka sayatan kecil itu hanya untuk memasukkan alat kateter atau selang kecil itu. Nah, itu dimasukkan bisa lewat pembuluh darah di tangan atau bisa melalui pembuluh darah di sela paha. Nah, itu. Penentuan kapan di tangan, kapan di paha? Itu nanti tergantung dari kondisi pasien itu ya. Kalau misalnya dia kegawatan, biasanya yang diutamakan di paha. Tapi kalau memang resikonya kalau misalnya si operator, dokter yang melakukan tindakan kateterisasi itu memang sudah ahli ya, biasanya mereka akan lebih memilih yang area tangan karena area tangan itu tingkat recovery pemulihannya tinggi, sehingga kalau dia di tangan itu pasien setelah tindakan kateterisasi sampai atau mungkin dia perlu pasang ring, setelah itu dia bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau dia di sela paha, pasien harus istirahat lebih lama karena dia sudah lebih rawat inap dan harus menahan karena ini kan ditekan nanti untuk menghindari adanya perdarahan untuk sementara waktu. Tapi kalau di sini pasien akan lebih mobile, lebih bisa berjalan jadinya. Berarti kalau yang baik yang di tangan ataupun yang di paha prosesnya kayak kita pasang infus ya dok? Atau mirip, sebenarnya mirip. Karena infus itu kan kateter juga ya, kecil dia. Tapi kalau untuk kateternya yang pembuluh darah jantung agak lebih besar sedikit gitu ya. Tapi semuanya prosesnya kurang lebih hampir serupa. Tapi bedanya nanti kalau kateterisasi akan diberikan obat bius. Biusnya hanya bius lokal, bukan bius total, bukan, tapi hanya bius lokal saja. Jadi pakai yang usapan yang alkohol swab itu atau tetap dikasih obat bius? Beda. Nanti berbedanya adalah tindakan kateterisasi itu dia tindakannya disebut dengan tindakan semi steril ya. Artinya harus di ruangan khusus, kemudian
dilakukan aseptik ya, proses aseptik itu pembersihan daerah area yang mau dilakukan pembuatan akses. Selanjutnya akan ditutupi dengan bahan-bahan steril untuk menghindari adanya komplikasi. Sedangkan kalau infus kan biasanya lebih kepada tindakan minor sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, sebelum lanjut dok, tadi sempat disinggung ada ring. Nah, kalau ring jantung itu untuk apa dok? Nah, kalau ring itu ibaratkan adalah suatu kita di saluran pembuangan limbah ya misalnya ya. Pipa gitu ya dok? Nah, kalau misalnya kalau kita buang sampahnya banyak kan lama-lama terbentuklah adanya suatu kotoran yang itu mengendap ya di tepi. Nah, ring itu ibaratkan adalah suatu gorong-gorong yang kita buat lebih kokoh. Nah, supaya yang tadinya ada sumbatan itu dia bisa terbebaskan karena ibaratnya membuka jalannya gitu ya? Membuka jalan. Iya, jadi prosesnya sebenarnya adalah diawali jadi ketika ada sumbatan atau penyempitan itu sumbatan itu atau sempitan itu akan dilewati dulu oleh suatu kabel, kabel ya kita bilang kawat halus ya. Nah, kawat halus itu dilewati untuk menembus sumbatan. Selanjutnya setelah lewat maka akan dimasukkan suatu semacam namanya balon ya. Ada yang pernah istilah dengar balon di balon ya. Nah, balon itu tujuannya untuk mendesak plaknya itu yang tadinya mungkin sudah mulai menyempitkan pembuluh darah, kemudian dibebaskan dengan balon itu. Balon itu jadi menekan. Tapi itu balon yang elastis yang bisa menyempit juga atau memang mempertahankan posisi jalan? Balon itu hanya untuk membuka saja. Nah, setelah terbuka bebas, balon itu akan ditarik lagi. Akan dikempeskan lagi, ditarik. Nah, selanjutnya baru pemasangan ring tadi yang bentuknya seperti kawat halus dia. Nah, itu spiral dia ya, kalau nggak bentuknya salah. kayak spiral mirip. Nah, tapi dia bentuknya lebih fleksibel karena dia tadi dibukanya dengan pemasangan balon tadi. Terus kemudian pembuluh darah tadi yang tadinya menyempit akan dibuka dengan balon, selanjutnya dipertahankan ya ruangnya itu dengan adanya pemasangan stent tadi supaya tidak terbentuk plak baru itu diharapkan. Stent to ring ya dok? Stent itu ring. Iya. Bahasa awamnya ring. Berarti maupun pasang ring ataupun yang operasi jantung terbuka itu berangkat dari kateterisasi. Iya, jadi proses kateterisasi itu untuk melihat struktur dari pembuluh darah koroner itu. Sebenarnya untuk kateterisasi sebenarnya tidak terbatas dari hanya melihat pembuluh darah saja. Tapi juga kita bisa melakukan kateterisasi untuk melihat struktur jantung ya. Jadi bisa melihat struktur jantung, melihat berapa tekanannya, melihat gambaran apakah terjadi adanya gangguan dari katup, gangguan dari sekat yang bocor mungkin itu bisa dilihat dari proses kateterisasi. Karena proses kateterisasi itu dia memberikan suatu zat kontras ya. Zat kontras itu digunakan untuk melihat. Jadi kalau kita mungkin Mbak Lisa tahu yang namanya ronsen ya. Nah, itu proses kateterisasi itu menggunakan sinar ronsen, sinar X-ray untuk melihat ujung kawat itu, ujung kateter itu di mana posisinya. Kemudian selanjutnya itu misalnya diarahkan ke arah jantung ya. Nah, selanjutnya akan dimasukkan zat kontras. Nah, zat kontras itu yang akan memenuhi ruangan. Bisa ruangan pembuluh darah atau lumen dari pembuluh darah koroner tadi untuk melihat apakah ada sumbatan atau diarahkan ke arah jantung untuk melihat aliran darah tadi, aliran darah yang jantungnya apakah terjadi gangguan katup, apakah ada gangguan dari sekat jantung di situ. Berarti bukan kalau kayak endoskopi itu kan pakai kamera ya dok? Nah, kalau endoskopi kamera, tapi kalau untuk melihat pembuluh darah, maka kita dari jantung itu baiknya dengan menggunakan fluoroskopi atau dengan tadi kateterisasi gitu. Karena kan kita berurusan sama sesuatu yang bergerak ya. Gitu. Nah, kondisi pasien yang seperti apa dok? Yang maksudnya, ini sudah siap untuk pemeriksaan lewat kateterisasi jantung. Ya. Kondisi Jadi pasiennya sebenarnya untuk proses kateterisasi jantung itu dia harus melewati beberapa tahap dulu. Jadi tidak langsung, wah ini harus kateterisasi, tidak. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasien jantung ya, kalau dia penyakit jantung koroner, maka
dokter akan mengusahakan pasien untuk mendapatkan terapi yang optimal terlebih dahulu. Kalau ternyata dengan obat-obatan ya, obat-obatan sudah maksimal, sudah dirasa sudah optimal, kok nyerinya masih nyeri dada masih berlangsung ya, maka masih muncul, maka dokter akan mengarahkan tindakan ke kateterisasi jantung. Berarti nggak semua diagnosis jantung, sakit jantung ini langsung diminta untuk kateterisasi? Nah, tidak semua dilakukan seperti itu. Karena namanya proses kateterisasi ini kan suatu proses yang tadi saya bilang tindakannya invasif. Dan itu kita akan memberikan obat zat kontras. Zat kontras itu yang beresiko. Karena beberapa pasien ada yang alergi dengan zat kontras. Sehingga zat kontras itu alergen juga ya? Iya, alergen dan juga bisa memperberat kondisi ginjal. Maka untuk proses kateterisasi ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Ya, jadi contohnya adalah pemeriksaan dari darah. Kita melihat fungsi ginjal pasien itu untuk melihat apakah ketika kita masukkan obat kontras itu apakah berbahaya untuk ginjalnya atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya kita yang untuk kegiatan radiologi, pemeriksaan radiologi itu kan ada warning kalau merasa hamil atau sedang hamil melaporkan ke petugas. Betul. Apakah untuk kateterisasi ini sama juga? Sama. Jadi karena kita menggunakan X-ray ya, menggunakan radiasi, otomatis untuk ibu hamil ini tidak diperbolehkan sebenarnya. Namun pada kondisi tertentu khusus ya berarti. Khusus misalnya itu pada kondisi kegawatan, misalnya ada pasien yang hamil ternyata dia mengalami serangan jantung. Nah, maka itu menjadi diperbolehkan karena kegawatannya. Tapi kalau pada kondisi yang tidak mendesak, maka tidak diperbolehkan. Kalau untuk berarti harus sesuai prosedurnya seperti apa kateterisasi itu ya, Dok? Nah, prosedurnya itu seperti apa? Untuk prosedur kateterisasi, sampai di kateterisasi. Ya, jadi prosedur kateterisasi sebenarnya ada beberapa tahap pemeriksaan dahulu. Jadi pasien yang memang dikatakan, ini indikasi untuk dilakukan kateterisasi, maka selanjutnya pasien akan dilakukan edukasi oleh dokter. Dokter akan menjelaskan prosesnya bagaimana, terus kemudian apa efek samping dan komplikasi ya. Nah, jika ternyata si pasien itu setuju, maka akan dilakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya pemeriksaan eko untuk melihat kontraksi jantungnya. Mungkin dokternya bisa mengira-ngira, ini lokasi, mungkin kalau misalnya perlu pasang ring, yang mana dipasangnya lokasinya, itu bisa dilihat dari pemeriksaan awal ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah pasien ini mempunyai gangguan dari penjendalan darah, mungkin ada gangguan dari pengenceran darah, jadi harus dilihat di situ. Kemudian tadi pemeriksaan ginjal ya untuk menentukan apakah pasien ini layak untuk dilakukan kateterasi karena kita menggunakan zat kontras. Nah, kalau untuk setelah tindakan kateterisasi, kemudian akan dilanjutkan mungkin pasang ring ataupun kegiatan pembedahan terbuka itu jaraknya berapa lama, Dok? Atau ketika setelah tindakan kateterisasi, kemudian 1 hari kemudian dilakukan tindakan selanjutnya? Sebenarnya ini tergantung dari kesiapan dari rumah sakit ya. Oke. Jadi beberapa rumah sakit itu ada yang dia mempunyai fasilitas khusus ya. Jadi setelah dilakukan kateterisasi, pasien itu ternyata, ini memang harus dilakukan bypass, misalnya operasi segera. Maka pasien itu langsung segera dipindahkan ke lokasi yang berbeda di hari yang sama. Atau juga bisa jadi ya di tempat tertentu itu dia punya suatu cath lab namanya cath lab hybrid ya. Jadi cath lab hybrid itu adalah dia melakukan kateterisasi dan melakukan operasi di satu tempat itu juga. Ya. Jadi benar-benar ruangan itu benar-benar ruangan yang disiapkan untuk 2 tindakan sekaligus. Itu namanya cath lab hybrid ya, atau tempat kateterisasi yang sudah bisa langsung dikerjakan. Bedahnya berarti khusus bedah jantung aja? Bedah jantung. Jadi tidak bisa digunakan untuk bedah yang lain. Karena ruangan khusus bedah jantung itu dia mempunyai karakteristik yang khusus ya, suhunya, tingkat kebersihannya, benar-benar itu harus yang terbaik kalau untuk jantung. Oke. Nah, kalau dari tadi disinggung cath lab, kemudian alat-alat dan lain sebagainya itu di RSA ada nggak sih, Dok? Ya, kalau untuk RSA kita sudah memiliki namanya laboratorium kateterisasi atau cath lab ya. Nah, kita punya alat cath lab yang sudah ready, yang itu memang termasuk yang paling canggih ya, yang kita punya.
Mantap. Ya. Jadi kalau untuk tindakan kateterisasi kita sudah bisa melakukan dan Sudah beroperasi ya dok yang ini? sudah beroperasi dan kita bisa melakukan tindakan dari intervensi ya. Tidak hanya kateterisasi jantung, bisa melakukan intervensi kardiak, artinya seperti pemasangan ring kita bisa. Untuk intervensi pembuluh darah lain ya, misalnya intervensi dari pembuluh darah tepi bisa di kaki, tangan ya, atau proses perbaikan dari avesan ya, itu sudah bisa dikerjakan. Kemudian mungkin untuk kateterisasi di daerah lain ya, misalnya di area kepala atau misalnya disebut dengan DSA, itu juga bisa dikerjakan di cath lab-nya RSA. Di RSA juga bisa? Bisa. Jadi tidak hanya serta-merta yang pembuluh darah jantung, tidak jantung saja, semua sampai di bisa. otak itu. Jadi semua yang ada pembuluh darah bisa kita kerjakan. Oh iya, sebenarnya. Ya. Itu di RSA bisa? Bisa. Kalau pendaftarannya berarti harus lewat konsultasi dokter jantung dulu berarti? Iya, jadi kalau untuk tindakan-tindakan khusus ya, misalnya pasien memang dengan keluhan nyeri dada dan itu sudah konsultasi sama dokter jantung, maka dokter jantung nanti yang akan mengarahkan apakah butuh tindakan kateterisasi atau tidak gitu. Tapi untuk tindakan lain, misalnya apakah butuh tindakan seperti angiografi dari pembuluh darah otak ya, seperti DSA atau tindakan lain misalnya pembuluh darah kaki, maka akan dibutuhkan pemeriksaan khusus yang lainnya. Itu tergantung dari dokter-dokter yang terkait gitu. Jadi kalau tentang cath lab-nya, kemudian tindakan-tindakan apa saja itu masyarakat juga harus tahu. Tapi yang harus lebih aware itu ini ya dok, kayak gejala-gejala yang harus kita. Jadi kalau gejala sebenarnya gini, gejala-gejala untuk jantung itu biasanya ada namanya gejala khas ya. Gejala khas itu seperti nyeri dada, dirasa berat kiri. Dada kiri, ya terutama dada kiri. Kemudian bisa menjalar ya. Menjalarnya bisa sampai ke leher, ke dagu, ya, bisa sampai ke punggung, dan nyeri itu juga bisa menjalar sampai ke lengan kiri. Nah, terus kemudian kadang disertai dengan adanya gejala penyerta seperti adanya mual, ya, muntah, kemudian ada yang keringat dingin, berdebar-debar, ya, sampai adanya pingsan, bahkan tidak sadarkan diri, itu bisa sampai seperti itu. Nah, itu kalau yang biasanya pada pasien-pasien yang masih muda atau berusia 40-50 tahun. Tapi sayangnya beberapa kasus ya itu pada yang wanita, lansia ya, itu biasanya gejalanya jadi tidak khas ya. Gejalanya bisa berupa rasa panas di dalam dada ya. Kayak itu GERD seperti ya, Dok? GERD. Orang kalau mual, muntah gitu, aku asam lambung ya. Ya, makanya gitu ya, Dok? Ya, jadi kalau misalnya pada lansia atau pada wanita yang usia sudah menopause ya, kalau ada keluhan seperti itu maka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan menyeluruh karena belum tentu itu hanya GERD, karena bisa jadi itu adalah serangan jantung sebenarnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan ya. Jadi posisi serangan jantung mungkin kalau orang awam mikirnya serangan jantung habis itu pingsan gitu loh, Dok. Jadi dalam kondisi kita berkegiatan sehari-hari pun itu bisa saja terjadi. Sebenarnya ada yang namanya serangan jantung, ada yang namanya keluhan nyeri dada. Nah, kalau yang dirasakan nyeri tadi itu mungkin nyeri dada yang jantung ya, khas jantung ya. Tapi kalau dinamakan serangan jantung kalau sampai nyeri dada itu sudah berlangsung lama ya, lebih dari 20 menit dan dirasa sangat berat ya, dan tidak membaik dengan istirahat, maka itu bisa dikatakan dengan serangan jantung, dan itu harus membutuhkan pemeriksaan dan penanganan segera. Gitu. Berarti kalau penanganan segera harus segera dibawa ke IGD. Betul, dibawa ke IGD. Gitu. Bisa dibawa ke IGD RSA nih, Dok, karena IGD RSA buka 24 jam. Betul, dan kita bisa melakukan pengobatan awal ya, dini ya, supaya kenapa? Karena namanya serangan jantung semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ketahuan, semakin cepat diobati, maka resiko untuk terjadinya kematian akan semakin rendah. Gitu. Jadi semakin cepat semakin baik. Gitu. Nah karena semakin cepat semakin baik, di RSA ini ada ambulans yang siap menjemput nih, dokter. Kalau misalnya kita butuh ke IGD, ternyata di rumah sedang tidak ada kendaraan, bisa langsung telepon ke ambulansnya RSA, nanti ada di bawah ini, bisa dicantumkan. Itu setuju. Jadi memang
Kalau dirasa Bapak Ibu ya nanti kalau misalnya ternyata ada keluhan yang memang agak khawatir nih apa jangan-jangan ini serangan jantung ya, maka ada baiknya segera konsultasi. Segera kalau memang itu dirasa memang butuh bantuan, maka segera hubungi rumah sakit untuk diminta bantuannya sehingga bisa diketahui apakah ini memang serangan jantung atau tidak. Kadang mungkin orang bingung, lebih baik bingung tapi langsung pergi ke pelayanan kesehatan daripada menduga-duga tapi nggak kemana-mana. Betul, ya. Kan biasanya nyeri aja, tidur aja cukup gitu ya dok. Karena memang keluhannya tadi saya bilang, ada yang khas keluhannya. Kalau khas biasanya memang orang akan segera pergi ke rumah sakit ya. Tapi ada yang nggak khas nih, yang misalnya keluhannya malah nyeri dada kanan. Tapi ternyata memang ada serangan jantung memang. Nah, itu yang tidak khas tadi, yang itu bisa menyebabkan si pasien ya jadinya lalai. Oh, mungkin ini hanya masuk angin biasa ya kan, jadinya cuma dikerok ya kan. Nah, ternyata seperti itu tidak baik karena beberapa kasus itu pasien datang terlambat. Nah, kalau terlambat yang terjadi adalah sudah terjadi komplikasi. Karena komplikasi adalah ketika serangan itu datang terlambat, maka jantung itu banyak sel-sel jantung banyak yang sudah tidak mendapatkan aliran darah yang itu bisa menyebabkan kematian dari otot jantung. Nah, kalau pasien serangan jantung dia ditolong lebih awal, lebih dini, maka pasien setelah sembuh, maksudnya setelah dia melewati masa pemulihan, biasanya pasien akan bisa beraktivitas seperti biasa. Okay. Nah, tapi kalau yang dia datang terlambat itu punya komplikasi biasanya, komplikasi dari sesak napas, bisa jadi pasien itu jadinya yang tadinya aktif malah jadi gampang capek, malah jadinya mudah sekali ada keluhan, ya jadi sangat bergantung dari cara semakin cepat dia datang semakin baik kondisinya. Oke. Setelah tindakan misalnya pemeriksaan kateterisasi, kemudian pasang ring ataupun yang bedah jantung terbuka, itu masih ada terapi obat yang diminum setiap hari? Tentu. Jadi kalau namanya proses tadi ya kateterisasi sampai pasang ring hingga bypass, maka salah satu tugasnya kita adalah menjaga supaya pembuluh darah yang tadi sudah terpasang ring atau sudah pasang bypass itu harus tetap bagus, terjaga patensinya, artinya pembuluh darahnya tetap baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencegah faktor risiko, mengendalikan faktor risiko. Kalau misalnya dia punya diabetes, pasien itu punya diabetes, maka dia harus kontrol rutin untuk obat gulanya, menjaga kontrol gula darahnya. Kemudian kalau dia punya hipertensi, maka dia harus minum obat antihipertensi supaya tekanan darahnya tetap stabil. Kemudian bila dia punya faktor risiko dengan kolesterol yang tinggi, maka dia harus minum obat, tujuannya adalah menjaga supaya kadar kolesterolnya tetap rendah. Karena kalau kolesterolnya naik, nanti resiko untuk terjadinya bentukan plak baru. Dan yang terakhir adalah obat pengencer darah. Karena obat pengencer darah itu penting untuk mencegah supaya yang tadinya sumbatan, yang sudah dibuka di ring itu tetap terjaga. Jangan sampai ada sumbatan baru. Nah, dengan pemberian obat pengencer darah. Oh, jadi kalau yang sudah pernah pasang ring, bisa jadi kemungkinan pasang ring lagi? Belum, tentu. Kalau ternyata, jadi beberapa kasus memang ada pasien, dia sudah pasang ring, wah sudah nyaman, nggak ada keluhan, ya, nggak kontrol. Nah kalau yang ini nggak kontrol, akhirnya apa? Dia nggak bisa jaga faktor resikonya, masih merokok, kadang ada yang gula darah yang belum terkontrol, akhirnya terbentuk lagi plak baru. Pola hidupnya ya dok? Betul, jadi memang ya intinya adalah menjaga lifestyle kita, kemudian menjaga faktor risiko tadi ya, kemudian yaitu berobat rutin supaya tidak terbentuk plak baru. Karena plak baru itu sangat mudah terbentuk kalau faktor risikonya tidak bisa dikendalikan. Oke, nah dokter setelah tindakan-tindakan tadi, perawatan pasca tindakannya itu seperti apa dok? Nah, untuk proses seperti kalau yang kateterisasi jantung ya, itu tergantung nanti kalau misalnya ada tindakan, biasanya nanti pasien akan dilakukan observasi dulu 1 malam untuk melihat adakah komplikasi. Dan biasanya yang dilakukan dokter adalah keesokan harinya dia akan melihat lokasi aksesnya, apakah ada tanda perdarahan, apakah ada tanda-tanda perdarahan dalam kulit itu ya, atau mungkin
rasa nyeri kan karena ditusuk ya. Tapi itu nggak proses ditutup dengan jahit kan ya, Dok? Tidak dijahit. Oke. Tidak perlu penjahitan. Jadi yang namanya pembuatan akses itu tidak perlu ada jahitan. Jadi benar-benar tidak terlihat bekasnya sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan EKG, rekam jantung untuk melihat apakah ada kelainan pasca serangan jantung, pasca pemasangan ring atau segala macam tindakan tadi. Kalau misalnya bagus ya, maka dan tidak ada komplikasi, maka pasien akan diperkenankan pulang untuk keesokan harinya. Oke. Jadi langsung pulang keesokan harinya. Bukan seperti tindakan pembedahan yang harus rawat inap beberapa ya, hari, nanti tentu. puasa. Betul. Kalau untuk tindakan pembedahan tadi yang open bypass itu nanti sangat bergantung dari pasca tindakan. Nanti kan pasca tindakannya ada recovery dulu, kemudian proses rehabilitasi. Sebenarnya sama prosesnya, ada proses juga recovery dan rehabilitasi. Namun kalau kateterisasi itu lebih cepat progresnya. Sudah bisa mobilitas kegiatan Betul, sehari-hari ya, Dok, iya. berarti? Sebenarnya bisa, namun ada beberapa catatan ya, mungkin tidak semuanya yang bisa dikerjakan seperti sebelumnya. Tapi bila ada tanda-tanda, misalnya mungkin dokter akan menyampaikan bila ada keluhan terkait nyeri dada atau mungkin apa yang menjadi keluhan pasca serangan muncul ya, misalnya pasang ring misalnya, maka dokter akan memberikan kontak yang itu bisa dihubungi apakah ini terkait dengan keluhan atau bukan gitu ya, terkait dengan tindakan atau bukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu sudah bisa pasca tindakan tidak ada keluhan, maka sebenarnya bisa untuk aktivitas seperti biasa. Oke. Gitu. Nah, dokter, untuk layanan itu semua berarti seperti cath lab, kateterisasi itu masuk dalam cath lab ya berarti, Dok? Betul, Dan itu ada di RSA? Iya, di RSA, betul. Oke. Nah, kalau untuk misalnya pemeriksaan penunjangnya itu kita berangkat dari MCU dulu bisa? Bisa. Untuk penunjang bisa dari MCU sebenarnya. Namun kan jadi MCU itu kan salah satu prosesnya adalah treadmill test, screening kesehatan tadi. Jadi ada namanya treadmill test dalam medical check up kita ya. Nah, medical check up itu di situ ada treadmill test yang untuk melihat apakah si pasien ini memang punya resiko untuk penyakit jantung koroner. Nah, kalau ternyata dari pemeriksaan treadmill test ditemukan adanya, ini curigai penyakit jantung koroner. Dan ternyata pasien ini ada, jadi kalau hasilnya itu ada beberapa resiko, stratifikasinya. Kalau ternyata, ini termasuk yang resiko tinggi misalnya, maka biasanya pasien akan selalu langsung diarahkan. Bisa berupa kateterisasi atau bisa tindakan CT scan jantung dulu. Nanti tergantung dari sebenarnya apa sih, kenapa sih pasien ini kok mau medical check up, jangan-jangan ada keluhan. Nah, ini yang memang pasien-pasien ini akan tergantung dari klinisnya ya. Jadi tidak langsung serta-merta langsung kateterisasi, tapi akan melihat tadi hasil treadmill-nya, hasil lab-nya, sama keluhannya apa gitu. Oke. Nah, sahabat sehat, jadi kalau terkait tentang MCU tadi bisa langsung datang di Klinik Yudhistira 2 RSA UGM, dan di situ di RSA ini, Dok, one stop service karena masuknya di klinik eksekutif. Jadi mulai dari masuk ke pendaftaran, tindakan, kemudian mungkin kalau ada obat ya, Dok, berarti? Iya, bisa sekalian. Kalau memang butuh obat ya, nanti kita dokter melihat, ini sepertinya harus segera diobati. Oke, dokter akan memberikan resep saat dan di area yang sama di Klinik Yudhistira 2 dengan ruang tunggu yang nyaman dan tentunya eksekutif ya, Dok? Iya, betul. Nah, mungkin dokter sebagai penutupnya, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat sehat, mungkin apa yang harus diperhatikan. Mungkin kan dokter pasien itu nggak mungkin berangkat dengan dok saya dikateterisasi dong, dok saya ring gimana. Pastikan harus tahu gejalanya, apa yang harus di-aware, apa yang harus pencegahan-pencegahan untuk terhindar dari penyakit jantung. Monggo, Dok. Ya, jadi kalau misalnya sahabat sehat ya punya keluhan terkait dengan keluhan tadi seperti saya sampaikan, seperti nyeri dada atau rasa dada tidak nyaman, kemudian diiring kadang ada penjalaran ya, mungkin perlu konsultasi untuk mengetahui apakah memang keluhan-keluhan tersebut terkait dengan penyakit jantung.
Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan beberapa seperti pemeriksaan darah ya untuk menentukan apakah punya faktor risiko, kemudian pemeriksaan tensi ya, pemeriksaan nadi, kemudian melakukan pemeriksaan rekam jantung, dan jika memang diperlukan juga sekalian untuk pemeriksaan dengan screening yaitu berupa treadmill test. Nah, itu nanti akan melihat apakah memang keluhan yang dirasakan itu memang terkait dengan penyakit jantung koroner atau tidak. Nah, untuk pencegahannya memang untuk penyakit jantung koroner itu sangat tergantung dari lifestyle kita. Jadi sama tadi kalau punya diabetes maka harus segera berobat ya. Kemudian tentu untuk menghindari diabetes kita harus menjaga kalori kita, kemudian menjaga asupan gula, minuman manis dan makanan manis kalau bisa dibatasi ya. Kemudian untuk menjaga hipertensi maka otomatis kita harus menjaga makanan-makanan yang memiliki kadar garam tinggi ya. Kemudian menjaga kadar kolesterol kita jangan sampai kebablasan, ketinggian ya. Nah, goreng-gorengan ya, goreng-gorengan itu ya, kemudian makanan bersantan yang berminyak atau jeroan itu maka sebaiknya hati-hati makanannya ya. Nah, sebenarnya makanan ini harus diiringi dengan apa? Dengan olahraga. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya. Okay. Jadi aktivitas fisik itu sangat penting sekali karena tujuannya adalah mencegah tadi, karena aktivitas fisik, olahraga rutin itu ternyata bisa mengurangi kadar gula ya, menstabilkan kadar gula, kemudian menstabilkan tekanan darah dan juga bisa mengurangi lemak ya. Lemak itu tidak hanya lemak yang di dalam darah tapi juga lemak di perut kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rokok ya. Kalau merokok maka lebih baik stop ya. Karena apa? Karena rokok itu banyak racunnya. Karena ya. kandungan rokok itu racun. Nah, rokok itu adalah racun sebenarnya yang tidak bisa kalau masuk dalam tubuh itu tidak bisa dibuang kan, karena dia masuk dalam paru-paru, mengalir dalam darah ya. Dan itu resiko untuk terjadinya pembentukan plak sangat cepat. Dan yang terakhir adalah menghindari stres. Oke, mengolah mengolah stres, karena kalau kita stres otomatis ya bisa memicu terjadinya tekanan darahnya naik. Kemudian kalau pada pasien yang memang punya riwayat jantung malah jadinya serangan jantung nanti. Jadi harus mengelola stresnya dengan mungkin ibadah, stres wisata. aja itu bisa merangsang ya dok untuk jadinya serangan jantung. Iya, jadi kita harus pandai-pandai mengelola stres. Gitu. Oke, baik itu tadi penjelasan dan obrolan menarik dari Dr. Royhan. Terima kasih dokter atas informasinya. Dan ini sangat lengkap, sangat jelas. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat sekalian. Baik, sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.